1 minute. 30 seconds. 15 seconds. 'Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 189. Bacaannya 189. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu Innallaha la yuhibbul mu'tadin wa qatuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in intahu fa innallaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alaz zalimin asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin
wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hajj faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin summa afidu min haitsu afadan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma hamna bil Qur'an wa imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar wajhutata ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna ta'wilal kitab. Allahumma atina al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma alhimna rusdana wa aidna min syururi anfusina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma ij'al auladana auladan sholihin fuqaha afiddin hafizina lil kitab wa sunnah mubarakan hayatum fitna wa akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-sihah wal ifah wal amanah wa asmalul wa ridha bil qadar. Allahumma anji aimat jama'atana. Allahumma baik jama'atana. Allahumma ansur aimat jama'atana. Allahumma aslih aimat jama'atana. Allahumma shfi aimat jama'atana. Allahumma hfad aimat jama'atana. Allahumma izal jama'ah wa adil fiqatal kafarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya kami tambahkan keterangan untuk ayat 187, yaitu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka istri adalah selimut bagi kalian suami. Maksudnya istri itu bisa menjadi pencegah kemaksiatan atau perzinaan bagi suami. Jadi selimut di sini sebagai kiasan, maksudnya bisa mencegah pelanggaran kemaksiatan atau perzinaan bagi suami. Demikian juga sebaliknya, suami itu bisa menjadi pencegah kemaksiatan atau perzinaan bagi istri. Jadi orang kalau sudah menikah, bersuami atau beristri, hidupnya itu akan lebih tenang dan lebih bisa terjaga dari perbuatan perzinaan dan kemaksiatan yang lain. Sekarang kita lanjutkan ayat 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka, bertanya mereka pada engkau Muhammad, anil ahillah, tentang tanggal. Ya, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 7 dalam satu bulan. Nah, yang dimaksud tanggal ini adalah tanggal berdasarkan bulan, ya, pergerakan bulan. Jadi melihat tanggal 1 itu maksudnya melihat bulan bulan sabit. Jadi ketika muncul bulan sabit berarti tanggal 1. Jadi bulan itu, ya, mempunyai 28 posisi, mulai tanggal 1 sampai tanggal 14. Itu dari posisi bulan sabit tanggal 1, tanggal 14 bulan purnama. Nah, kemudian tanggal 15 itu masih bulan purnama. Jadi bulan purnama itu 2 hari, tanggal 14 dan 15. Kemudian tanggal 16 posisi bulan sama dengan tanggal 13. Jadi berkurang 1. 16 sama dengan 13. Seterusnya 17 sama dengan 14. Nah, 17 sama dengan 12. 18 sama dengan 11. 19 sama dengan 10. 20 sama dengan 9. 21 sama dengan 8. 22 sama dengan 7. 23 sama dengan 6. 24 sama dengan 5. 25 sama dengan 4. 26 sama dengan 3. 27 sama dengan 2. 28 kembali posisi bulan seperti bulan sabit. Itulah keadaan bulan. Kemudian bulan tidak muncul selama
satu hari, tanggal 29. Kadang tidak muncul 2 hari. Nah, kalau bulan tidak muncul sehari, berarti di dalam 1 bulan itu tanggalnya hanya sampai 29. Karena bulan tidak muncul sehari, setelah itu muncul lagi bulan sabit, berarti masuk tanggal berikutnya. Terkadang bulan tidak muncul 2 hari, berarti dalam 1 bulan itu ada 30 hari. Nah, setelah 2 hari tidak muncul, baru bulan akan muncul lagi bulan sabit, masuk bulan berikutnya. Nah, begitulah perhitungan tanggal berdasarkan bulan. Sehingga terkadang 1 bulan itu ada 29 hari, terkadang ada 30 hari. Itu ditentukan oleh posisi bulan. Nah, mereka menanyakan, untuk apa keadaan bulan yang seperti itu? Kenapa awalnya bulan tampaknya kecil, bulan sabit, lalu bertambah besar sampai bulan purnama, kemudian kembali lagi, dan orang menghitung tanggal dengan melihat posisi bulan seperti itu. Ini apa manfaatnya? Kul, katakan Muhammad, hiya, adapun bulan itu mawaqit, beberapa waktu, linasi, untuk manusia, wal haji, dan untuk haji. Jadi posisi bulan yang keadaannya setiap hari berubah, dari kecil sampai purnama, kemudian kembali lagi. Ini berbeda dengan matahari. Kalau matahari ya tidak ada perubahan seperti bulan. Matahari ya selalu terlihat bulat, tidak mengenal perubahan bentuk seperti bulan. Nah, itu yang mereka tanyakan, kenapa kok bulan tidak seperti matahari? Nah, terus Nabi diperintah oleh Allah untuk menjawab, hiya mawaqitul linnas wal haji. Bulan yang asalnya kecil membesar, lalu dari besar kembali kecil lagi, itu bisa untuk pedoman waktu bagi manusia. Manusia punya pedoman waktu. Ini tanggal 5, ini tanggal 20, ditentukan oleh besar kecilnya bulan. Dan juga pedoman waktu untuk ibadah haji. Nah, jadi ada 12 bulan dalam setahun. Dalam 1 bulan ada 30 hari atau 29 hari. Nah, perhitungan bulan itu ada 12 kali. Lalu kembali ke bulan yang awal. Itu dianggap 1 tahun. Hitungan sanah setahun itu ada 12 bulan. Nah, di antara 12 bulan ada beberapa bulan yang disebut bulan-bulan haji atau bulan untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu mulai tanggal 1 Syawal, berarti bulan Syawal penuh, lalu bulan Zulqa'dah penuh sampai tanggal 10 Zulhijjah. Jadi ada 2 bulan ditambah 10 hari. Itu adalah disebut bulan haji. Disebut bulan haji.
Tetapi pelaksanaan haji itu ditentukan oleh tanggal, yaitu mulai tanggal 8 Zulhijjah. Jadi ibadah haji itu ya mulai tanggal 8 Zulhijjah, 9 di Arafah, kemudian 10 di Mina, 11, 12, 13 itu juga di Mina. Atau mulai tanggal 9 kalau dihitung dari hari Arafah, 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari itu untuk pelaksanaan haji. Nah, menentukan hari-hari haji dan bulan haji itu ya dengan adanya tanggal yang dilihat atau dihitung dari bentuk bulan. Walaysa, dan tidak ada apa albirru, perbuatan baik, bi anta'tu, bahwa mendatangi kalian al-buyut, pada beberapa rumah, min zuhuriha, dari belakangnya rumah. Walakin nalbiro, tetapi perbuatan baik adalah man, orang, ittaqo, yang bertakwa. Siapa orang? Bukanlah merupakan perbuatan baik kamu pulang dari ibadah haji lalu masuk pintu rumahmu dari arah belakangnya rumah, atau masuk lewat pintu belakang. Itu bukan merupakan kebaikan. Tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah, atau orang iman yang menjalankan syariat Allah. Itulah kebaikan. Jadi ayat ini hubungannya dengan kebiasaan orang jahiliyah. Kanu idza ahramu fil jahiliyah ataul buyut min zuhrihi. Jadi orang jahiliyah ketika selesai melaksanakan ibadah haji, mereka pulang mendatangi rumah mereka selalu dari pintu belakang. Itu menjadi keyakinan mereka. Bahkan kalau rumahnya itu tidak ada pintu belakangnya, maka rumahnya dijebol. Jadi tidak boleh pulang dari ibadah haji masuk rumah lewat pintu depan. Ini adat orang jahiliyah. Mereka selalu ketika pulang haji masuk dari pintu belakang. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Jadi pulang haji masuk dari pintu belakang itu bukanlah suatu perbuatan baik atau perbuatan yang berpahala. Itu justru ya, adat jahiliyah. Ya, tidak ada pahalanya, bahkan harus ditinggalkan. Karena yang namanya kebaikan atau ibadah yang berpahala itu adalah orang iman yang bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan syariat Allah. Jadi dalam hal ibadah itu harus berdasarkan syariat Allah. Dalam manasik haji, nah itu juga harus berdasarkan syariat Allah, yaitu mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, khudzu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara ibadah haji kalian. Jadi kalau kalian akan mengerjakan haji, ya ikuti tata cara haji yang aku kerjakan. Itu berarti orang yang bertakwa.
dan harus meninggalkan adat-adat jahiliyah. Ya, itu harus ditinggalkan karena itu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Nah, jadi diyakini sebagai bagian dari ibadah, seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah ini. Setiap pulang haji, pulang ke rumah harus lewat pintu belakang. Itu diyakini ibadah, maka itu harus ditinggalkan. Waktu dan masuklah kalian al-buyut pada beberapa rumah min abwabiha dari pintunya rumah, maksudnya dari pintu depan. Nah, ini Allah perintah. Sekarang setelah Islam, ya, masuklah pintu rumah ketika pulang dari ibadah haji dari depan, dari pintunya rumah, maksudnya depan. Ya, biasanya rumah itu pintunya di depan, tidak ada pintu belakang. Kalau ada ya tidak boleh menjadikan suatu keharusan masuk rumah dari pintu belakang, tidak boleh. Maka di sini bahkan diperintah untuk masuk dari pintu depan. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan adat jahiliyah tersebut. Wattaqu, dan takutlah kalian Allah kepada Allah, la'allakum, supaya kalian tuflihuna, beruntung kalian. Wa qatilu, dan memerangilah kalian fi sabilillah, di dalam sabilillah, di dalam jalan Allah. Alladzina, kepada orang-orang yuqatilunakum, yang memerangi mereka pada kamu sekalian. Berperanglah di dalam memperjuangkan sabilillah, maksudnya agama Allah, menghadapi orang-orang yang memerangi kalian, yaitu orang-orang kafir, musyrik, orang-orang Quraisy. Jadi ini termasuk ayat saif, ayat yang memerintahkan orang Islam supaya membalas, memerangi kepada orang-orang kafir Quraisy. Setelah orang Islam hijrah ke Madinah, kurang lebih 2 tahun kemudian, Allah merintahkan orang Islam supaya memerangi orang kafir Quraisy yang mereka dulu memerangi kalian, ataupun orang-orang kafir lain yang ada di sekitar Madinah yang mereka memerangi kamu, maka balaslah perangi mereka. Wala ta'tadu, dan jangan melanggar kalian. Jangan kalian mendahului memerangi mereka. Jangan melanggar, artinya jangan mendahului. Kalau mereka tidak memerangi, ya kamu jangan mendahului memerangi. Yaitu mansuh. Nasihnya saif. Ya, nasihnya ayat-ayat saif. Termasuk ayat saif, ayat di bawah ini 191. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak senang siapa Allah, al-mu'tadin, pada orang yang melanggar. Karena Allah tidak senang orang yang melanggar. Jadi mendahului memerangi itu termasuk melanggar. Ini pada saat turunnya ayat ini. Karena ayat ini memerintahkan memerangi kepada orang yang memerangi saja. Khususnya waktu itu orang kafir Quraisy. Sehingga terus Nabi mengajak sahabat untuk memerangi Quraisy. Lalu terjadilah perang Badar. Itu perang pertama kali antara umat Islam dengan bangsa Quraisy, yaitu perang Badar. Nah, dalam perkembangan selanjutnya turun ayat yang merintahkan untuk memerangi
orang kafir di mana saja berada. Nah, makanya ayat ini mansuh. Wala ta'tadu, itu yang dimansuh. Wala ta'tadu. Nah, termasuk nasihnya ini, waqtuluhum, dan perangilah mereka. Haitsu saqiftumuhum, di mana bertemu kamu sekalian pada mereka, orang-orang kafir. Ini perangilah orang-orang kafir di mana saja kamu bertemu pada mereka. Ya. Walaupun mereka juga tidak memerangi kamu. Nah, ini berarti nasih. Berarti boleh orang iman mendahului memerangi orang kafir kalau memang diperlukan untuk mengembangkan dakwah agama Islam. Wa akhrijuhum, dan mengusirlah kalian hum pada mereka, orang kafir, min haitsu akhrajukum, dari mana telah mengusir mereka pada kamu sekalian. Nah, seperti orang kafir Quraisy, dulu mereka mengusir kamu sampai kamu hijrah ke Madinah. Maka balaslah, usirlah mereka, perangilah mereka. Wal fitnatu, adapun syirik, asyaddu, lebih berat, minal qatli, daripada pembunuhan. Jadi berkembangnya syirik atau kemusyrikan itu akibatnya lebih berat daripada terjadinya pembunuhan. Jadi syirik itu akibatnya lebih berat daripada pembunuhan. Maka daripada syirik berkembang di bumi ini, bila di suatu desa terjadi perbuatan syirik, lebih baik orang-orangnya diperangi, ya, untuk menghentikan kemusyrikan. Jadi bagi Allah, kemusyrikan itu akibatnya lebih berat daripada terjadinya peperangan. Ya, tidak apa-apa berperang untuk memberantas kemusyrikan. Wala tuqatiluhum, dan jangan memerangi kalian pada mereka, indal masjidil haram, di sisi masjidil haram. Maksudnya di tanah haram. Hatta yuqatilukum, sehingga memerangi mereka pada kalian, fihi, di dalam masjidil haram. Fa in qatalukum, jika memerangi mereka pada kamu sekalian, faqtuluhum, maka memerangilah kalian pada mereka. Di kalian jangan memerangi orang-orang kafir di wilayah Masjidil Haram. Maksudnya di daerah tanah haram. Sehingga mereka mendahului memerangi kamu di tanah haram. Nah, kalau mereka memerangi kamu di tanah haram, maka balaslah, perangilah mereka. Ya, wala tuqatiluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fih, itu mansuh. Nasihnya fa in qatalukum faqtuluhum. Ini maksudnya nasih mempertegas, hanya mempertegas saja. Jadi ini dimasukkan dalam hukum nasih mansuh, ya, kalimat seperti ini. Kalian jangan memerangi mereka di wilayah tanah haram sampai mereka mendahului memerangi kalian. Nah, setelah ada kalimat fa in qatalukum faqtuluhum, lebih tegas. Jika mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka. Nah, inilah yang dijadikan hukum sebagai nasihnya.
Jadi nasih mansuh itu ada yang memang hanya untuk mempertegas agar tidak ada pengulangan. Di kalimat yang awal itu masih mengandung makna tersirat. Kalian jangan memerangi orang kafir di tanah haram sampai mereka memerangi kalian. Nah, ini masih ada kalimat yang tersirat. Maka mansuh. Nasihnya, fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau mereka memerangi kalian, maka balaslah perangi mereka. Itu nasih. Jadi fungsinya nasih ini di sini adalah mempertegas hukum yang tersirat, dipertegas pada kalimat yang tersurat dalam kalimat. Fa in qatalukum faqtuluhum. Kadzalika, seperti demikian itulah jazaul kafirin, pembalasannya orang kafir. Pembalasan orang kafir ya seperti itu, diperangi. Kalau mereka memerangi walaupun di Masjidil Haram, ya kamu supaya membalas. Tidak boleh diam saja karena takut berperang di wilayah tanah haram. Jadi kalau diserang, ya, walaupun di tanah haram, kamu supaya membalas, harus membalas. Walaupun itu terjadi di wilayah tanah haram. Sebab kamu diserang. Ya, kalau menyerang atau membunuh di tanah haram tidak boleh. Tapi ketika diserang atau terancam, maka ya harus membalas. Tidak boleh diam saja. Fa in intahau, maka jika berhenti mereka, berhenti dari kekafirannya, fa inallah, maka sesungguhnya Allah Ghafurun, maha pengampun, rahim, lagi maha penyayang. Jadi ini masih kelanjutan, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Perangi saja orang-orang kafir di mana kalian bertemu pada mereka. Nah, jika mereka berhenti dari kekafirannya atau dari kemusyrikannya, mau masuk Islam, maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dosa-dosanya berbuat syirik sebelum Islam itu semua diampuni. Al-Islamu tahdimu ma qablah. Islam itu melebur semua dosa yang dikerjakan sebelum Islam, termasuk dosa syirik. Wa qatiluhum, dan memerangilah kalian pada mereka orang-orang kafir, hatta la takuna, sehingga tidak ada fitnah, maksudnya syirik. Wa yakuna, dan ada ad-din, agama, lillahi, bagi Allah. Perangilah orang-orang kafir sampai tidak ada kemusyrikan, sampai mereka mau masuk Islam. Dan agama itu hanya bagi Allah, yaitu agama Islam. Jadi mereka masuk Islam. Fa in intahau, maka jika berhenti mereka orang-orang kafir, fala udwana, maka tidak ada permusuhan, illa, kecuali ala zalimin, atas orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang tidak berhenti dari kemusyrikan atau orang yang tetap syirik. Jika mereka telah berhenti dari kemusyrikan atau kekafirannya, maka sudah tidak ada lagi permusuhan. Nah, kecuali atas orang yang zalim, yaitu orang yang tetap syirik, tetap kafir, tidak mau masuk Islam. Berarti mereka tetap menjadi musuh. Asyahrul haram, adapun bulan haram, bisyahril haram, dengan bulan haram.
Wal hurumat, adapun beberapa kehormatan, kisos, ada balasannya. Penyerangan di bulan haram dibalas dengan penyerangan di bulan haram juga. Kalau orang Islam diserang oleh orang kafir di bulan haram, maka orang Islam harus membalas penyerangan itu, walaupun dalam bulan haram. Sebab wal hurumatu kisos, pelanggaran atas kehormatan-kehormatan itu ada kisos, ada balasannya. Bulan haram itu termasuk kehormatan Allah. Allah mengharamkan manusia berperang pada bulan-bulan haram itu. Nah, ketika bulan haram itu dilanggar oleh manusia, ada yang berperang atau memerangi dalam bulan haram, maka ada kisos. Kisos bagi yang memerangi di bulan haram. Nah, kisosnya apa? Ya, Allah memerintahkan orang iman kalau diserang di bulan haram, ya harus membalas. Tidak boleh mendiamkan. Jadi ini famanik tada, maka barang siapa yang melewati batas atau melanggar alaikum atas kalian, fa'tadu, maka melanggarlah kalian alaihi atas orang, bimis lima tada, dengan semisal apa-apa yang melanggar siapa orang, alaikum atas kamu sekalian. Barang siapa yang melanggar keharaman atas kamu, yaitu dengan menyerang kamu di bulan haram, maka balaslah serangan mereka di bulan haram itu dengan semisal serangan yang mereka lakukan atas kamu, yaitu serangan di bulan haram. Itulah wal hurumatu kisos. Jadi itu menjelaskan wal hurumatu kisos, pelanggaran atas kehormatan-kehormatan Allah itu ada balasannya. Maka barang siapa yang melanggar atau menyerang kalian di bulan haram, balaslah serangan di bulan haram itu seperti serangan mereka. Jadi saat itu juga langsung dilawan, dibalas. Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. Itu 4 bulan haram. Jadi berperang di tanah haram tidak boleh, demikian juga berperang di bulan haram tidak boleh. Tetapi kalau kamu diserang di tanah haram ataupun di bulan haram, ya kamu supaya membalas. Wattaku, dan takutlah kalian Allah kepada Allah. Jadi di dalam memerangi orang kafir itu atas dasar takut kepada Allah, yaitu karena menjalankan perintah Allah. Bukan karena dendam, bukan karena hanya untuk memperbanyak jarahan atau rampasan perang, tidak. Tapi laksanakan dengan dasar ketakwaan kepada Allah. Memang Allah memerintahkan untuk kamu membalas, memerangi. Ya, laksanakan perintah Allah itu. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ma'al mutakin, menyertai orang-orang yang bertakwa. Allah selalu menolong pada orang yang bertakwa. Wa anfiku, dan menginfakkanlah kalian fi sabilillah, dalam sabilillah, wala tulku, dan jangan menjatuhkan kalian
biaidikum pada tangan kalian, ila tahlukah pada kerusakan. Menginfakkanlah sebagian dari rezekimu untuk membiayai peperangan fi sabilillah, peperangan membela agama Allah. Jadi yang dimaksud wa anfiqu fi sabilillah itu adalah mengeluarkan sebagian dari harta kekayaan atau rezeki untuk membiayai perang fi sabilillah. Nah, itu zaman dulu demikian itu. Karena perjuangan di zaman Nabi itu lewat perang. Sebab saat itu memang zamannya zaman perang. Orang bisa berkuasa karena menang perang. Maka agama Islam ini juga dikembangkan dengan sesuai kondisi saat Al-Quran diturunkan pada masa itu, ya lewat peperangan-peperangan. Karena Nabi juga diperangi. Jadi pada masa itu perang itu sudah hal yang biasa. Memang dunianya dunia perang. Sehingga Allah juga merintahkan berjuang itu dengan melalui perangan. Nah, itu perlu biaya. Maka ya infakkan hartamu untuk membiayai peperangan fisabilillah. Dan jangan kalian menjatuhkan tangan kalian pada kerusakan. Maksudnya tidak mau infak. Orang yang tidak mau menginfakkan hartanya itu berarti menjatuhkan dirinya pada kerusakan. Wa asinu, dan berbuat baiklah kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, senang siapa Allah, al-muhsinin, pada orang-orang yang berbuat baik. Di dalam hadis diterangkan apa yang dimaksud ihsan, yaitu anta'budallah ka'annaka taroh fa illam takun tarohu fa innahu yarok. Bahwa kamu menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat kepada Allah. Seandainya kamu tidak bisa yakin melihat kepada Allah, maka yakinlah Allah melihat kamu. Itulah yang dimaksud ihsan. Jadi ihsan itu ibadah yang baik. Maksudnya ya benar-benar karena Allah. Kalau bisa pada waktu ibadah seakan-akan melihat Allah. Tapi kalau tidak bisa, setidaknya yakin bahwa Allah melihat ibadah kita. Sehingga dalam ibadah itu kita tidak karena seseorang atau karena hal-hal lain selain Allah. Itulah yang dimaksud ihsan. Jadi wa ahsinu itu maksudnya berbuat ihsanlah. Ya, ihsan di sini sesuai dengan yang diterangkan oleh Nabi dalam hadis tersebut. Jadi bukan kebaikan menurut pengertian umum, tapi Nabi sudah menjelaskan ihsan itu adalah ibadah seakan-akan melihat kepada Allah, atau setidaknya yakin Allah melihat kita. Itulah ihsan. Nah, demikian juga di dalam menginfakkan sebagian harta atau rezeki untuk memperlancar perjuangan agama Allah. Itu harus dikerjakan dengan niat karena Allah. Memang niatnya untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi kalau cara memperjuangkan agama ini ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Jadi Al-Quran ini kitab suci yang berlaku sejak diturunkan sampai hari kiamat, ila yaumil kiamah. Sehingga syariat dalam Al-Quran ini bisa diterapkan dalam kondisi bagaimanapun, dimanapun. Di syariatul Islam itu bisa berlaku sepanjang zaman, sesuai dengan kondisi.
Contohnya ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Seperti pada waktu Nabi masih di Mekah. Maka ayat yang berlaku, idfa billati hiya ahsan. Balaslah penganiayaan mereka, orang kafir Quraisy, dengan tindakan yang lebih baik. Jadi diperintah untuk membalas perlakuan zalim dengan akhlak, dengan kebaikan-kebaikan. Tidak boleh membalas dengan kejelekan. Itu ayat-ayat yang berlaku ketika Nabi masih di Mekah. Tapi setelah Nabi pindah ke Madinah, keadaan lain. Nabi justru diperintah untuk membalas, memerangi orang-orang kafir Quraisy. Tapi tujuannya bukan balas dendam, yaitu untuk li'i'la'i kalimatillah hiyal ulia, untuk mengagungkan kalimat Allah, maksudnya ajaran agama Allah. Jadi peperangan itu tujuannya adalah untuk memperjuangkan, meluhurkan ajaran-ajaran agama Allah. Li'i'la'i kalimatillah hiyal ulia. Maka harus dikerjakan dengan ihsan, yaitu menjadi bagian ibadah untuk mendapatkan pahala, ridho Allah, lipatan pahala dari Allah. Sehingga waktu mengerjakannya seakan-akan melihat Allah, atau setidaknya yakin dilihat oleh Allah. Karena memang niatnya semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah. Nah, kalau sekarang keadaannya berbeda, ya, kita hidup di dunia yang sudah damai. Ya. Sekarang ini dunia sudah berubah, keadaannya damai, bukan lagi dunia yang perang. Nah, kita hidup damai, kita hidup dalam negara-negara yang masing-masing berdaulat, dan antar negara juga saling menjaga perdamaian. Bahkan ada PBB, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, sehingga ayat-ayat Al-Quran ini yang kita amalkan, ya yang sesuai dengan kondisi sekarang. Nah, bukan yang tidak sesuai dengan kondisi. Nah, begitulah Allah memerintahkan kepada kita di dalam mengamalkan syariat Allah. Jadi yang penting tujuannya. Kalau dalam dunia perang, untuk menegakkan agama Allah memang harus lewat perang. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melaksanakan kewajiban dakwah, yaitu untuk meluhurkan agama Allah ini di dunia yang damai. Berarti caranya juga cara damai, yaitu dengan cara-cara yang berlandaskan hukum. Karena sekarang semua negara juga negara hukum di dunia damai ini. Berarti dakwah kita harus mengikuti peraturan-peraturan hukum yang berlaku di negara-negara yang ada saat ini. Yang penting dakwah Islam bisa kita sampaikan. Ya, tujuannya ya itu. Yang dimaksud kalimatillah adalah agama Allah, tidak lain adalah ya Al-Quran ini. Al-Quran dan Al-Hadis, itulah sumber syariat Islam. Jadi sebenarnya tujuan dakwah bagaimana ya kalimat Allah yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis ini bisa disampaikan, didakwahkan, dan ya kita usahakan bersama-sama untuk bisa mengamalkan ayat-ayat Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, terutama ya, bab keimanan, lalu kewajiban-kewajiban dalam syariat. Nah, maka dari itu kita perlu mengaji.
mengaji Al-Quran sampai khatam, sehingga kita mengetahui apa saja yang Allah perintahkan. Nah, itu hasilnya kita mengaji. Kalau kita mengkaji sampai khatam, kita akan menemukan ayat-ayat yang berisi perintah-perintah Allah itu apa saja sebenarnya. Kita akan tahu persis langsung dari sumbernya, yaitu kitab Al-Quran. Nah, itulah pentingnya kita mengkaji Al-Quran secara keseluruhan, agar betul-betul tahu apa yang Allah perintahkan. Kemudian nanti berikutnya juga mengkaji kitab-kitab hadis. Karena Al-Quran ini menjelaskan syariat secara global. Kemudian rinciannya itu ada dalam sunnah-sunnah Nabi. Itu juga perlu kita kaji. Nah, kemudian pengamalannya kita sesuaikan dengan kondisi, baik kondisi pribadi ataupun kondisi lingkungan. Nah, begitulah praktek ibadah. Nah, praktek ibadah dengan dasar ihsan. Nah, jadi kalau memang kita ibadah untuk mendapat ridho Allah, maka juga dilakukan dengan cara-cara yang baik. Ini juga pengertian dari ihsan itu sendiri. Ketika kita beribadah hanya untuk Allah, maka di dalam melaksanakan bentuk ibadah apapun itu juga dengan cara-cara yang baik. Itu juga bagian dari wa ahsinu. Lah, baik itu ya disesuaikan dengan kondisi tempat ataupun kondisi masyarakat yang akan kita ajak atau kita dakwah kepada mereka. Itu juga bagian dari wa ahsinu secara luas. Wa atimu, dan menyempurnakanlah kalian al-hajja pada haji, wal umrata, dan umroh, lillah, karena Allah. Sekarang ganti kewajiban yang lain, yaitu kewajiban ibadah haji. Sempurnakanlah haji dan umroh dengan niat karena Allah. Jadi salah satu asbabun nuzul ayat ini, ya, ada seorang sahabat yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji tapi belum umroh. Nah, dia sudah lepas ihram, lalu pakai jubah, pakai minyak wangi, kemudian tanya kepada Nabi, Nabi, bagaimana saya sudah selesai ibadah hajinya tapi belum umroh. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat ini, sempurnakanlah haji dan umroh dengan karena Allah. Artinya setelah selesai haji, maka lanjutkan dengan umroh. Dan kerjakan haji dan umroh dengan sempurna sesuai rukun-rukunnya, rukun haji dan rukun umroh. Kemudian diniati karena Allah. Jadi sempurnakan, maksudnya sempurnakan pelaksanaannya sesuai dengan rukun haji dan umroh. Kemudian diniati karena Allah. Nah, dengan ayat ini berarti orang yang melaksanakan ibadah haji itu juga berkewajiban melaksanakan umroh. Nah, tidak ada haji tanpa umroh. Jadi kalau haji itu rukunnya niat ihram, kemudian sa'i, lalu tawaf ifadah, lalu wukuf di Arafah. Atau kalau diurut ya wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah. Niat ihram, sa'i, tawaf ifadah, lalu
wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah. Itu ibadah haji. Kalau umroh, ya niat ikhram, kemudian tawaf, sa'i, 3 saja. Niat ikhram, tawaf, sa'i. Kalau haji juga niat ikhram, tawaf, sa'i, ditambah Arafah. Bedanya 1 saja. Al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di tanah Arafah. Sahnya haji kalau bisa wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Itu bedanya antara umroh dan haji adalah kalau haji ada kewajiban wukuf di Arafah sebagai rukun dari haji, sedangkan umroh tidak ada wukuf, cukup pakai pakaian ihram, kemudian tawaf dan sa'i, lalu cukur rambut, lukar. Itu umroh. Nah, dalam ayat ini Allah perintah supaya menyempurnakan haji dan umroh. Berarti orang yang haji juga harus mengerjakan umroh. Tidak boleh hanya mengerjakan ibadah haji begitu saja terus selesai. Seperti rojul yang bertanya kepada Nabi tadi. Dia selesai haji belum umroh. Kemudian turun ayat ini berarti dia supaya melepas lagi jubahnya lalu berpakaian ihram untuk melaksanakan umroh. Nah, terkait dengan pelaksanaan haji dan umroh, maka kemudian ibadah haji ya, secara keseluruhan itu terbagi menjadi 3 macam terkait dengan haji dan umroh ini. Pertama ya, seperti yang disebutkan dalam ayat ini, berarti itu haji ifrad. Maksudnya haji ifrad, umrohnya dikerjakan di luar bulan haji. Pada umumnya pelaksanaannya setelah selesai haji. Seperti yang diurutkan dalam ayat ini. Setelah haji lalu dilanjutkan umroh di luar bulan haji. Itu haji ifrad. Dan bisa juga hajinya tamattu. Nanti akan disebutkan di bawah. Haji tamattu itu umrohnya dikerjakan di dalam bulan haji. Yaitu tanggal 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Itu namanya bulan haji. Kalau mengerjakan umroh di dalam masa bulan haji itu, berarti hajinya disebut haji tamattu. Bagi yang haji tamattu ada kewajiban membayar dam, menyembelih seekor kambing. Nah, yang ketiga haji kiron. Kiron maknanya menggandeng. Pelaksanaannya haji dan umroh digandeng dalam satu pekerjaan sekaligus. Jadi mulai niat ikhram itu niatnya sudah langsung untuk haji dan umroh. Lalu tawaf, sa'i sudah untuk haji dan umroh. Tidak lukar, kemudian ke Arafah, lalu nanti tawaf ifadah sebagai rukun hajinya. Baru lukar secara keseluruhan setelah tawaf ifadah. Sudah cukup sekali pekerjaan, niatnya untuk haji dan umroh. Itu namanya haji kiron. Dan bagi yang haji kiron, wajib menyembelih hadiah berupa onta. Jadi dalam praktek haji terbagi menjadi 3 terkait dengan pelaksanaan kewajiban umroh di dalam ibadah haji. Nah, sehingga ibadah umroh itu sendiri hukumnya ada umroh wajib, ada umroh sunnah. Umroh wajib itu adalah umroh yang dilaksanakan bersamaan ibadah haji, sehingga umrohnya menjadi wajib. Karena haji tanpa umroh itu juga tidak sah hajinya. Jadi umrohnya menjadi wajib, yaitu umroh yang dilaksanakan ketika mengerjakan haji.
Nah, kemudian umroh itu juga disebut haji kecil. Artinya bisa berdiri sendiri sebagai satu ibadah sunnah. Jadi kita bisa kapanpun melaksanakan ibadah umroh. Tidak terikat waktu. Itu umroh sunnah. Tapi kalau haji itu sudah ada hari-hari tertentu. Dan di dalam haji ada kewajiban umroh. Fa'in ukhsirtum, maka jika dicegah kalian, famas taisaro, maka apa-apa yang mudah apama, minal hadi, dari hadiah. Kalau kalian dicegah sehingga tidak bisa meneruskan perjalanan ke Mekah, padahal kalian sudah berpakaian ihram, niat untuk haji atau umroh, maka boleh lukar atau lepas ihram di tempat di mana tercegah, lalu membayar kafaroh berupa menyembelih dam. Itu pengertian yang pertama. Jadi kalau sudah berpakaian ihram, niat untuk haji atau umroh, nah kemudian karena sesuatu tidak bisa meneruskan, atau pengertian yang kedua, fa'in uhsirtum famastaisaro minal hadiyi, jika kamu dalam perjalanan haji kemudian membawa hadiah untuk disembelih di Mina, atau hadiah haji kiron, lalu kamu tercegah tidak bisa sampai ke Mekah, tidak bisa masuk Mekah, apalagi Mina, maka hadiah yang dibawa itu disembelih di tempat di mana dicegah. Maksudnya dicegah ini ya seperti dicegah oleh musuh. Nah, sesuai dengan yang pernah terjadi pada zaman Nabi, yaitu pada saat Nabi berangkat untuk umroh, kemudian dicegat oleh orang kafir Quraisy di tanah Hudaybiyah. Ini terjadi tahun 6 Hijriah. Nabi umroh membawa hewan-hewan yang akan disembelih sebagai hadiah. Lalu Nabi dicegat di tanah Hudaybiyah. Itu terjadi tahun 6 Hijriah. Maka Nabi kemudian menyembelih hadiah di tempat di mana Nabi tercegah. Kemudian setelah itu baru Nabi lukar atau tahallul dari ihramnya. Jadi pengertian yang kedua ini sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Nabi di tahun 6 Hijriah. Nabi berangkat umroh membawa hadiah, hewan hadiah beserta para sahabat. Ada kurang lebih 1.400 atau 1.500 rombongan. Tetapi kemudian dicegat oleh orang kafir Quraisy, dilarang masuk kota Mekah, sehingga Nabi tidak bisa meneruskan pelaksanaan ibadah umrohnya. Nabi sudah dalam keadaan ihram, bahkan membawa hadiah. Lalu turun ayat ini, sehingga
ketika di Hudaybiyah itu, di saat tidak bisa meneruskan karena dicegat oleh orang kafir Quraisy, Nabi langsung menyembelih hadiah yang Nabi bawa di tempat Nabi dicegah, yaitu di tanah Hudaybiyah tersebut. Dan tidak ada kafaroh dam, berupa dam tidak ada. Ini pengertian yang kedua. Jadi hadiahnya disembelih di tempat di mana dicegah. Kalau pengertian yang pertama, ya ketika tidak bisa meneruskan ikhram sebab sakit atau sebab yang lain, maka terkena kafaroh harus menyembelih dam, yaitu berupa seekor kambing. Wala tahliku, dan jangan mencukur kamu sekalian ru'usakum, pada rambut kepala kalian. Hatta yablugha, sehingga sampai apal hadyu, hadiah, mahillahu, pada tempat halalnya hadiah. Dan kalian jangan menyukur rambut sehingga hewan hadiah sampai pada tempat halalnya. Tempat halalnya itu adalah tanah haram. Maksudnya ya di Mekah, atau prakteknya di daerah Mina. Jadi bagi orang yang umroh sudah berpakaian ihram, tidak boleh mencukur rambut kepala sampai menyembelih hadiah di Mina, di tempat halalnya hadiah itu, yaitu di Mina. Hadiah ini bisa berupa onta, bisa berupa kambing atau sapi yang memang sudah diniatkan untuk disembelih sebagai hadiah di Mina. Ini dalam kondisi normal ya, bukan dalam kondisi tercegah. Nah, jadi mencukur rambut itu boleh setelah menyembelih hadiah. Ini bagi orang yang haji ya. Bagi orang yang haji. Faman, maka barang siapa karena yang ada, siapa orang minkum dari kamu sekalian, maridon, sakit, aubi, atau dengan orang, azan, gangguan, miroksi, dari rambut kepalanya, fafidyatun, maka membayar fidyah atau tebusan, yaitu min syam, berupa puasa 3 hari, au sodakotin, atau memberi sodakoh, yaitu 6 orang miskin, tiap orang setengah sok, au nusuk, atau menyembelih hewan, yaitu minimal kambing. Barang siapa yang sakit atau di kepalanya ada gangguan seperti kutu, jadi rambutnya banyak kutunya yang mengganggu, maka boleh mencukur rambut sebelum hewan hadiah disembelih di Mina. Jadi boleh mencukur rambut sebelum hewan hadiah disembelih di Mina, sebelum sampai ke Mina. Tetapi harus membayar tebusan atau fidyah, yaitu puasa 3 hari atau
sodakoh kepada 6 fakir miskin, masing-masing setengah sok, atau menyembelih hewan minimal kambing. Ini fidyah bagi orang yang mencukur rambutnya karena sakit atau karena di kepalanya banyak kutunya. Nah, ini di zaman Nabi dulu ada yang mengalami, yaitu sahabat yang bernama Abi Tolhah. Dia lapor kepada Nabi, yaitu sahabat yang bernama Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah. Dia datang kepada Nabi lalu melaporkan bahwa di rambutnya penuh kutu. Terus kemudian Nabi menanyakan, apa kamu terganggu? Ya tentu saja. Lalu turunlah ayat ini, yaitu dia diperbolehkan untuk mencukur gundul rambutnya, tetapi harus membayar fidyah. Fa idza amintum, ketika telah aman kamu sekalian, faman, maka barang siapa tamatta'a, yang bersenang-senang, fil umroti, dengan umroh, ilal haji, sampai haji, famas taisaro minal hadi, maka apa-apa yang mudah, apama, minal hadi, dari hadiah. Ketika telah aman, tidak dicegah oleh musuh, barang siapa yang bersenang-senang dengan umroh pada ibadah haji. Maksudnya di sini adalah mengerjakan umroh di dalam bulan haji. Nah, sehingga prakteknya dia umroh dulu, ya, dimulai dari niat ikhram dan berpakaian ikhram, kemudian tawaf, sa'i, itu dilakukan di dalam bulan haji. Sehingga setelah sa'i, karena ikhramnya diniati untuk umroh, maka dia lukar. Nah, lukar bisa bersenang-senang dengan istrinya dalam bulan haji. Lalu setelah akan berangkat ke Arafah tanggal 8 atau 9, dia berpakaian ikhram lagi untuk hajinya. Nah, itulah yang disebut haji tamattu. Jadi mengerjakan umroh di dalam bulan haji, mulai tanggal 1 Syawal sampai 10 Dzulhijjah. Disebut tamattu karena setelah umroh yang dilakukan dalam bulan haji, dia bisa tahallul atau lukar. Baru nanti berpakaian ikhram untuk haji. Maka ada masa lukar, masa tahallul setelah selesai umroh sebelum haji di dalam bulan haji. Itu yang dimaksud tamattu. Ada masa sempat bisa bersenang-senang, yaitu setelah selesai umroh menunggu untuk ikhram haji. Karena umrohnya itu dikerjakan di dalam bulan haji, maka disebut haji tamattu. Nah, bagi yang haji tamattu, maka terkena kewajiban menyembelih seekor kambing minimal. Famas taisaro minal hadi, apa-apa yang mudah dari hadiah, maksudnya minimal kambing sebagai dam. Jadi ini bukan kafaroh pelanggaran
dam dalam haji tamattu itu bukan karena melanggar, tapi itu disebut dam ubudiyah. Jadi memang aturan dalam haji tamattu harus menyembelih dam minimal seekor kambing. Ini bukan melanggar, bukan karena pelanggaran, tidak. Memang begitulah ibadahnya haji tamattu atau aturan ibadah dalam haji tamattu sesuai dengan ayat ini. Berbeda dengan yang fidyah tadi. Kalau fidyah itu memang karena ada pelanggaran, yaitu mencukur rambut sebelum masanya. Itu fidyah. Tapi kalau menyembelih kambing dalam haji tamattu ini bukan fidyah, bukan karena pelanggaran. Memang ini bagian dari ibadah haji tamattu itu sendiri. Faman maka barang siapa lam yajid yang tidak menjumpai hadiah, tidak bisa menyembelih hewan hadiah minimal kambing, fasyamu salasati ayyam, maka berpuasa 3 hari. Fil haji dalam haji, wa sab'atin dan 7 hari, idza raja'tum ketika kembali kamu sekalian. Nah, barang siapa yang tidak bisa menyembelih hadiah minimal seekor kambing, maka boleh diganti dengan puasa 3 hari berturut-turut di dalam pelaksanaan haji. Jadi selama melaksanakan haji maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Ketika sedang berada di Makkah atau sebelum pulang ke negerinya, puasa 3 hari. Kemudian ditambah puasa 7 hari setelah pulang kembali ke negaranya. Yang 7 hari dikerjakan di negaranya setelah pulang dari ibadah haji. Jadi 3 hari puasa ketika berada di Mekah sebelum pulang, ditambah 7 hari setelah berada di rumah. Itu keduanya dikerjakan berturut-turut. Tilka demikian itu asyaratun 10 hari kamilatun sempurna. 3 tambah 7 jumlahnya 10. Zalika demikian itu haji tamattu liman bagi orang lam yakun yang tidak ada siapa ahluhu keluarganya orang hadiril masjidil haram penduduk masjidil haram. Haji tamattu itu diperbolehkan bagi orang yang keluarganya bukan penduduk masjidil haram. Berarti bagi penduduk masjidil haram tidak boleh mengerjakan haji tamattu. Nah ini. Jadi haji tamattu bagi orang yang keluarganya bukan penduduk masjidil haram. Berarti orang yang keluarganya adalah penduduk masjidil haram, dia tidak boleh mengerjakan haji tamattu. Ya tinggal pilihannya haji ifrad atau haji qiron. Wataku dan takutlah kalian Allah kepada Allah. Wa'lamu dan mengetahuilah annallaha sesungguhnya Allah syadidul iqab berat siksaannya. Al-hajju adapun haji ashurun beberapa bulan maklumatun yang diketahui. Haji itu di dalam beberapa bulan yang sudah ditentukan. Bulan haji mulai tanggal 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Faman maka barang siapa farodo yang mewajibkan fihinai dalam beberapa bulan al-hajjah pada haji, fala rofasa maka tidak boleh jima, wala fusuko dan tidak boleh fasek,
Wala jidala, dan tidak boleh bantah membantah atau bertengkar fil haji, dalam ibadah haji. Barang siapa yang sudah mewajibkan haji, maksudnya niat ikhram haji di dalam bulan-bulan haji, maka dia sejak ikhram tidak boleh jima, tidak boleh berbuat fasek. Fasek itu ya berbuat maksiat, yang melanggar, perbuatan yang melanggar atau maksiat, baik maksiat umum ataupun pelanggaran yang berlaku bagi orang ikhram. Ya, seperti berburu, itu dilarang bagi orang ikhram. Itu termasuk fasek. Ataupun kemaksiatan-kemaksiatan secara umum. Dan tidak boleh bertengkar di dalam selama melaksanakan ibadah haji. Nah, dan memang biasanya kalau haji itu ya banyak sekali godaan yang membuat mudah marah, sehingga mudah terjadi pertengkaran. Ya bisa kita maklumi, sekian banyak orang berkumpul dalam satu tempat, tentu ada saja yang bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran. Itu tidak boleh dilakukan, harus bisa bersabar, jangan sampai mengucapkan kata-kata keras lalu bertengkar selama dalam keadaan ikhram. Jadi larangan-larangan ini berlaku semenjak niat ikhram sampai nanti lukar atau tahallul. Ya, kalau dilanggar ada sanksinya. Ya. Wa ma taf'alu, dan apa-apa yang berbuat kalian min khairin, berupa kebaikan, ya'lamhu, maka mengetahui pada ma atau kebaikan itu siapa? Allah. Kebaikan apa saja yang kalian kerjakan, Allah Maha mengetahuinya. Kebaikan yang dimaksud ya amal. Amal baik apa saja yang kalian kerjakan, Allah mengetahuinya. Yang dimaksud Allah mengetahuinya, tentu Allah akan memberikan pahala. Allah tahu, maka Allah akan memberikan pahala. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian atau membawa bekalah kalian. Fa inna khairaz zadi, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal, at-taqwa, adalah ketakwaan. Nah, yang dimaksud ketakwaan di dalam membawa bekal itu bekal yang cukup. Jadi ketika melaksanakan ibadah haji, kalian supaya membawa bekal yang cukup. Itulah sebaik-baiknya bekal. Di at-taqwa di sini maksudnya bekal yang cukup. Itulah sebaik-baiknya bekal. Nah, ayat ini juga bisa untuk pengertian secara umum, tidak dikaitkan dengan ibadah haji, juga bisa. Jadi berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Nah, jadi takwa itu sebaik-baiknya bekal. Ya, kalau diartikan untuk umum juga bisa. Ini beginilah ayat Al-Quran. Jadi ya semua ayat dalam Al-Quran itu bisa diambil pengertiannya secara umum. Ya. Tidak hanya diartikan sesuai dengan saat turunnya ayat atau sesuai dengan konteks kalimat dalam ayat, tidak selalu demikian. Nah, artinya bisa diperluas untuk pengertian yang umum. Jadi kalau ini penggalan ayat ini diambil untuk pengertian umum, ya bisa diartikan ya berbekalah untuk menuju akhirat.
sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan. Demikian itu bisa. Tapi kalau dikaitkan dengan rangkaian dalam ayat ini, maka yang dimaksud bekal ini ya bekal dalam perjalanan haji. Maka ketakwaan yang dimaksud adalah bekal yang cukup. Wattaquni, dan takwalah kalian kepadaku, Allah, ya ulil albab, wahai orang yang punya akal. Itu orang-orang yang iman. Orang yang berakal itu orang iman. Orang yang pandai itu orang iman, karena taat kepada Allah, berarti pandai. Kalau tidak taat atau kafir, itu berarti bodoh. Laisa, tidak ada alaikum atas kalian apa junahun, dosa, antab tagu, bahwa mencari kalian fadlan, pada keutamaan, mirrabdikum, dari Tuhan kalian. Maksudnya rezeki. Jadi tidak dosa ketika menjalankan ibadah haji sambil mencari keutamaan dari Allah, yaitu mencari rezeki. Jadi dulu ketika musim haji biasanya lalu timbul pasar-pasar musiman. Jadi saat orang mengerjakan haji, ya di sana berdirilah pasar-pasar musiman. Ya pasar itu hanya ketika musim haji, selesai musim haji, pasarnya juga bubar. Nah, sahabat sebagian merasa dosa kalau berhaji sambil dagang. Maka turunlah ayat ini. Tidak dosa kamu berangkat haji, mengerjakan ibadah haji sambil mencari tambahan rezeki. Fa idza afattum, ketika telah bubar kalian min Arafat, dari Arafah, fadhkuru, maka mengingatlah kalian Allah, kepada Allah, indal masy'aril haram, di sisi tanah masy'aril haram atau wilayah Musdalifah. Ketika telah selesai wukuf dari Arafah, maka ingatlah kepada Allah di tanah masy'aril haram, yaitu yang terdapat di wilayah Musdalifah. Jadi selesai wukuf di Arafah. Wukuf Arafah itu mulai tanggal 9 Zulhijjah setelah tergelincir matahari atau waktu zuhur sampai terbenamnya matahari tanggal 9. Nah, setelah matahari terbenam berangkat dari Arafah menuju Mina. Nah, tetapi dalam ayat ini Allah merintahkan untuk mampir di Masy'aril Haram. Maka prakteknya Nabi setelah dari Arafah, ya, setelah matahari terbenam, Nabi berangkat. Tidak sholat maghrib dulu, tapi sholat maghribnya dikerjakan setelah sampai di Musdalifah. Dikosor, jamak dengan sholat isya, kemudian bermalam di Musdalifah. Jadi maghrib, isya, malam tanggal 10 di Musdalifah, lalu tidur di Musdalifah sampai sholat subuh tanggal 10 pagi. Setelah itu berangkat menuju Mina. Nah, ayat ini turunnya berkaitan dengan orang-orang Quraisy di masa jahiliyah. Ketika mereka haji, itu mereka wukufnya di Musdalifah. Jadi tidak di Arafah. Nah, di sini diatur wukuf itu sebenarnya di Arafah. Nah, nanti perintahnya dalam ayat di bawah.
Wadhkuru, dan ingatlah kalian kepada Allah. Kama hadakum, sebagaimana telah memberi hidayah siapa Allah pada kalian. Wadhkuruhu, dan ingatlah kalian kepada Allah. Kama hadakum, sebagaimana memberi hidayah siapa Allah pada kalian. Wa in, dan bahwasanya kuntum, ada kalian, min qablihi, dari sebelum mendapat hidayah, sebelum Allah memberi hidayah, laminad dhalin, niscaya tergolong orang yang sesat. Dan ingatlah kepada Allah sebagaimana Allah telah memberi hidayah pada kalian. Yaitu sebagai bentuk syukur atas hidayah Allah, maka ingatlah kepada Allah ketika berada di Muzdalifah. Nah, prakteknya yaitu dengan melakukan memperbanyak kalimat takbir. Jadi ini malam takbiran ini. Dengan perbanyak takbir malam tanggal 10. Itu diantaranya ya. Tidak hanya takbir saja, tapi ya juga bisa memperbanyak talbiyah. Nah, kamu sebelum mendapat hidayah dari Allah, itu adalah orang-orang yang tersesat. Tsumma afidu, kemudian bubarlah kalian. Min haitsu afadha, dari mana bubar siapa annasu, manusia. Wastaghfiru, dan minta ampunlah kalian Allah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, Ghafur, maha pengampun, Rahim, lagi maha penyayang. Kemudian bubarlah kalian, khususnya orang-orang kafir Quraisy. Dari mana bubarnya manusia, maksudnya bangsa Arab selain orang Quraisy. Yang dimaksud bubar ini adalah mengerjakan wukuf. Jadi wukuflah kalian dari, atau bubarlah kalian dari wukuf, dari tempat di mana bangsa Arab lain mereka bubar dari wukufnya, yaitu di Arafah. Jadi ini asbabun nuzulnya. Orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mengerjakan ibadah haji di masa jahiliyah, ya, mereka wukufnya di Muzdalifah. Sedangkan bangsa Arab selain Quraisy, mereka wukufnya di tanah Arafah. Lalu Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mengerjakan haji wada. Jadi bubarlah dari wukuf, dari tempat di mana bangsa Arab lain selain Quraisy mereka bubar dari wukuf, berarti dari Arafah. Maka ketika dalam perjalanan haji, para sahabat masih mengira nanti Nabi akan wukuf di Muzdalifah sebagaimana kebiasaan bangsa Quraisy dulu. Tetapi ternyata ketika Nabi melewati Muzdalifah, Nabi tidak berhenti, justru terus meneruskan perjalanan sampai ke Arafah. Karena Nabi sudah mendapatkan wahyu dari Allah ini, perintah untuk wukuf dari Arafah. Wastaghfiru, dan mohonlah ampun kalian Allah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, tu Ghafur, maha pengampun,
Rahim, lagi Maha Penyayang. Jadi dulu di masa jahiliyah itu ya orang-orang bangsa Arab juga sudah melaksanakan ibadah haji. Tetapi mereka hajinya termasuk untuk menyembah pada berhala-berhala mereka. Selain juga menyembah pada Allah sebagai Tuhan Ka'bah, tapi juga masih menyembah pada berhala mereka. Dan mereka punya syariat dalam ibadah haji. Kalau orang Quraisy itu ketika tawaf mereka memakai pakaian. Tapi bangsa Arab selain Quraisy umumnya mereka telanjang. Sebab mereka punya keyakinan kalau berpakaian dalam tawaf itu masih kurang suci. Sebab pakaian itu pernah dipergunakan untuk berbuat maksiat. Jadi mereka tidak mau tawaf dengan memakai pakaian. Tawafnya telanjang. Hanya orang Quraisy yang tawaf dengan berpakaian. Tapi ketika wukuf, orang Quraisy wukufnya itu di Musdalifah. Sedangkan bangsa Arab yang lain wukufnya di Arafah. Nah, dalam pelaksanaan wukuf, ini orang Quraisy diperintah untuk melaksanakan sama dengan bangsa Arab yang lain. Jadi orang Quraisy ini keliru dalam wukufnya, tapi benar dalam tawafnya. Orang bangsa Arab selain Quraisy, mereka benar dalam wukufnya, yaitu di Arafah. Tapi ketika pelaksanaan tawafnya mereka salah. Karena mereka tawaf dengan telanjang. Itu tambahan keterangan saja. Fa'idha qadaitum, ketika telah menyelesaikan kalian manasikakum pada ibadah haji kalian, fadhkuru, maka ingatlah kalian Allah kepada Allah, kadzikrikum, sebagaimana ingatnya kalian aba'akum pada bapak-bapak kalian, atau asyadda, lebih sangat apanya, zikron, ingatnya. Ketika kalian telah selesai mengerjakan ibadah haji, maka ingatlah kepada Allah seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian. Ini juga terkait kebiasaan orang Quraisy setelah pulang dari ibadah haji, mereka mengingat silsilah bapak-bapak mereka. Jadi pulang haji terus diadakan syukuran dengan menyebut silsilah bapak-bapak mereka. Jadi yang mereka ingat adalah bapak-bapak mereka. Nah, maka turun ayat ini. Kalau kamu pulang selesai mengerjakan haji, sampai di rumah, ingatlah kepada Allah. Seperti kebiasaanmu dulu di masa jahiliyah, pulang haji kamu itu mengingat silsilah dari bapak-bapakmu. Nah, dulu kan begitu di masa jahiliyah. Dan sekarang setelah Islam, ya tidak perlu lagi mengingat silsilah itu, tapi perbanyaklah ingat kepada Allah. Atau asyadu, lebih banyak zikron, ingatnya, atau bahkan lebih banyak ingatnya kepada Allah, nah, bukan kepada bapak-bapakmu. Faminan nas, maka sebagian dari manusia, man, ada orang, yaqulu, yang berkata atau berdoa, siapa orang, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah kami, fid dunya, dalam dunia, wa malahu, dan tidak ada bagi orang, fil akhirah, di dalam akhirat, min kholak, bagian. Sebagian dari manusia yang pulang dari ibadah haji, ya, ada orang yang berkata atau berdoa, ya Allah, berilah kami kenikmatan di dunia.
Jadi pulang haji doanya itu hanya untuk mendapatkan kenikmatan atau rezeki-rezeki dunia. Ya. Minta usahanya tambah lancar, hartanya tambah banyak, anak-anaknya sukses. Yang dia minta hanya kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, orang yang demikian itu, dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Bagian pahala maksudnya. Kalau doanya hanya untuk kebahagiaan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Wa minhum, dan sebagian dari mereka manusia, man, ada orang yaqulu yang berkata atau berdoa, siapa orang? Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berilah kepada kami, fid dunia, dalam kehidupan dunia, hasanatan, pada kebaikan. Wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat, hasanatan, pada kebaikan. Wa qina, dan jagalah kami, azaban nar, pada siksaan neraka. Nah, sebagian dari manusia yang pulang dari ibadah haji, ada orang yang berdoa, ya Allah, berilah kami kebaikan dalam kehidupan dunia dan kebaikan di dalam kehidupan akhirat. Dan jagalah kami dari siksaan neraka. Nah, inilah doanya orang iman setelah pulang dari ibadah haji. Kalau yang di atas, ayat di atas, itu doanya orang kafir setelah pulang dari haji. Jadi orang iman kalau selesai haji itu justru harus lebih banyak ingat Allah dan lebih banyak ingat akhirat. Nah, jadi berdoanya bukan hanya untuk kebahagiaan hidup di dunia saja, nah, tapi yang utama justru berdoa untuk kebahagiaan kehidupan di akhirat. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, orang yang berdoa untuk dunia akhirat, nasibun, mendapat bagian, mimma, dari apa-apa, kasabu, yang berbuat mereka. Maksudnya mendapatkan pahala di akhirat. Karena mereka dalam doanya juga minta kebahagiaan akhirat, maka mereka itulah orang yang akan mendapatkan pahala di akhirat sebab perbuatan mereka. Wallahu, adapun Allah, sari'ul hisab, adalah zat yang cepat menghisapnya. Ini pada hari kiamat, walaupun jumlah manusia, nah, kita tidak tahu seberapa banyak manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Nah, tapi ketika Allah menghisap amal mereka semua, Allah dapat menghisapnya dengan cepat. Ya, sampai di sini pengajian kita kali ini. Atas perhatiannya, atas kesabarannya kami syukuri. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.